RRI Live Music. Selamat malam Indonesia. Dari perbatasan negara Indonesia dengan Sarawak Malaysia, Radio Republik Indonesia Indikong mempersembahkan RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Anda juga bisa dengarkan dan saksikan melalui RRI Net, aplikasi smartphone RRI Play Go. Kemudian Anda juga bisa ikuti melalui TV kabel @nimmedia_tv channel 20 atau UCTV di channel 130. Dan Anda juga bisa ikuti di website rri.co.id. Dan saudara pendengar, kita langsung ikuti. Ini dia persembahan Kopi Rasta. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kok nggak kuliah, juga nggak kerja, tapi ku jawab inilah ku adanya. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa, dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku nggak nipu, nggak bikin susah kalian. Yang penting nggak terlibat 378. Ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka. Yo 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 yeah. Yo ma oh. Ooh, yeah. Yang penting aku nggak nipu, nggak bikin susah kalian. Yang penting nggak terlibat 378. Ku jalani apa adanya, aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka, ku jalani apa adanya. Aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka. Oh oh oh. Yo 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 yo. Oh yeah. Tonton yang Anda dengar, RRI Live Music, RRI Net malam hari ini menghadirkan Kopi Rasta, grup band dari wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Saudara pendengar, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, lagu pertama yang dibuka atau dibawakan oleh Kopi Rasta dengan judul Bebas Merdeka. Tak kenal maka tak sayang, maka malam hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan grup band Kopi Rasta. Tentu ada vokal, ada gitaris, kemudian juga ada bass, ada kajon juga malam hari ini. Yang pertama saya ingin perkenalan dengan vokal. Silakan nih, siapa, nama apa nih? Nama panggilan apa nama lengkap nih? Nama samaran nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Atau nama panggung dah. Oke. Dengan abang siapa nih bang? Saya Heri. Abang Heri. Saya di vokal, terus ada di karon, Ya. ada Yu,
ada di kita ada Yudi, Ya. dan di Oasis ada Ferdi. Mhm. Kami menyebutkan nama diri kami band Kopi Rasta. Kopi Rasta. Ya, Sebenarnya inspirasinya dari mana tuh bang? kebiasaan kopi kali bang. Biasa ngopi. Suka kopi bang ya? Iya, rata-rata laki-laki juga biasanya suka ngopi. Suka kopi. Ya. Meskipun kalau per kasus ada yang enggak ya. Enggak. Oke. Inspirasi dari nama Kopi Rasta ini karena kecocokan suka dengan kopi. Iya. Itu juga genre pertama itu reggae. Itu inspirasinya dari mana? Karena pertama dari ngopi ya. Hmm. Kayaknya lebih enak nih kalau bawa lagu yang genrenya reggae karena sifatnya menghibur ya. Ya. Ya kan? Karena dari kita yang ada di sini lebih cenderung kepengen menghibur orang. Itu intinya. Setelah pikir-pikir, Bukannya berarti kita nggak bisa bawa pop Iya. atau, tapi kayaknya lebih enak nih kalau Oke. ke aliran genre yang Genre, ini kan, iya. kayaknya lebih banyak juga yang masyarakat atau kawan-kawan yang lain juga Support ya. support, nerimanya enak, kayaknya cocok nih. Gitu. Oke. Kapan terbentuknya band ini bang? Sekitar 2010. 2010. Nah, Dari 2010 sampai sekarang. alhamdulillah sampai sekarang ya masih ada. Dari 2010 sampai sekarang ada personil yang apa berganti atau gimana? Kalau untuk berganti sebenarnya enggak juga sih. Ya karena hari ini juga atau malam hari ini juga sebenarnya gitarisnya ada, cuman kebetulan ada jadwal juga di salah satu kafe di Sanggau kan. Oke. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kawan yang lain kita coba tarik. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan siapa nanti yang mau main atau yang penting ada orangnya. Ada orangnya. Ayo gitu. Hmm. Nah, gitu. Jadi kalau personilnya tidak hanya 4 orang ya bang ya? Personil Aslinya- inti Ya 4. 4 ya? Kebetulan Yudi ini juga punya band lain. Mhm. Tapi ya itu intinya karena tadi kita tidak terlalu mempermasalahkan kawan punya band lain, tapi enggak yang penting kamu siap, oke kita ambil. Oke. Ya, untuk Simple bang ya? simpel sekali, enggak terlalu yang ya kebanyakan band biasanya oh itu kan dia punya band tuh, enggak usah lah. Ya. Kebanyakannya kayak gitu umum tuh. Mhm. Karena umumnya seperti itu pemikiran anak-anak kalau yang di entertain. Tapi bagi kita sebenarnya nggak masalah. Kalau dia dan dia juga sering juga ngikut main maksudnya. Jadi ya udahlah. Oke. Ambil aja Yudi gitu kan. Oke. Nah gitu Bang. Bagi Kopi Rasta ini sebenarnya simple sekali ya. Iya, simple Tidak sekali. perlu muluk-muluk harus siapkan ini lain sebagainya. Tapi ada orang yang main, ada yang suka, ayo main. Iya. Gitu ya. Yang penting dia udah pernah juga ikut kita jadi permain intinya juga tetap ada. Juga kita udah konfirmasi juga sama beliau tadi kan, dan dia juga bilang oke nggak apa-apa ambil yang lain nggak masalah. Oke. Karena kebetulan dia juga ada job. Oke. Oke. Jadi mikirnya udah simple, nggak usah terlalu banyak ribet, nggak banyak cerita, ayo. Oke. Bang Toger, kalau pertemuan awal kita flashback sedikit, hampir 10 tahun, 2010 hingga 2021. Hampir 10 Bang ya? Iya hampir 10 tahun. Oke. 10 tahun apa 11 sih? 10 ya? 10. 10 tahun lebih. Ya pokoknya cukup berumur lah ya. Oke. Oke. Apa bertemu emang udah pada kenal atau nggak sengaja nih ketemunya nih? Misalnya di warung kopi atau di kafe, coffee shop lain sebagainya. Pertama kita udah saling kenal. Mhm. Intinya udah saling kenal. Kedua tidak terlalu mempersulit perkenalan itu juga karena tadi intinya karena udah saling kenal dan kita anggap juga udah kayak keluarga juga kan. Saudara, Ya keluarga saudara, ya. keluarga, teman ya udah nyampur di situ semua intinya. Domisilinya di mana nih? Rata-rata di Sanggau. Semuanya di Sanggau ya? Ya. Jadi lebih dekat, lebih mudah ya. Oke, pendengar dan juga pemirsa Erinet, kita langsung simak dan juga ikuti satu persembahan selanjutnya dari Kopi Rasta dengan judul Disaidan.
Coba kawan kau dengar ku punya cerita, tempat biasa ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, oh, oh, oh. Dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau jalan dari selatan, langsung saja menuju Kondomanan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan, oh angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Yoma. Jangan kau takut pada gelap malam, bulan dan bintang semuanya teman. Tembok tua tikus-tikus liar, iringi langkah kita menumbus malam. Mari sini berkumpul kawan, oh, oh, oh. Dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomanan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan, oh angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Yoma. Di Saidan, di jalanan, oh angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Yoma. Di Saidan, di jalanan, oh angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Yo, tuangkan air kedamaian. Tuangkan air kedamaian. Tuangkan air kedamaian. Thank you. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Sebaiknya Anda tahu, Gua Kristal terletak di Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menuju ke Gua Kristal dari Kota Kupang, ambil arah ke Pelabuhan Bolok. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Lokasi Gua Kristal berdekatan dengan kantor polisi perairan Bolok. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Gua Kristal sebaiknya datang pada siang hari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sebab sinar matahari pada waktu tersebut terlihat menerobos celah-celah gua sehingga mempercantik pemandangan di dalam gua.
Waktunya kentongan. Di tengah merebaknya wabah COVID-19, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia mengingatkan masyarakat untuk menaati dan melaksanakan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular pada pasal 14 ayat 1 yang menyatakan bahwa menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara 1 tahun. Dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. RRI Radio Tanggap Bencana. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia kaya akan beragam jenis tradisi dan kesenian tradisional yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun khusus di daerah Bokimiake, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, masyarakat setempat menggelar kesenian tradisional yakni Togal, adalah tradisi hiburan yang ada pada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Tradisi ini menggabungkan beberapa unsur, yaitu musik, tarian, lantunan syair, dan pantun. Dalam musik Togal, sedikitnya ada 4 jenis instrumen musik yang digunakan, yakni biola, yang juga disebut viol oleh masyarakat Bokimiake, gambus, gong, dan tifa atau gendang rebana. Dari keempat instrumen musik tersebut, yang paling dominan perannya adalah biola, karena alunan suara biola menjadi pengatur irama gerak orang yang menari dalam musik Togal. Selain ditampilkan untuk memeriahkan acara pernikahan, kesenian Togal juga biasanya ditampilkan dalam acara adat atau penyambutan tamu. Salah satu pola pencegahan penyebaran COVID-19 yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan karantina rumah. Karantina rumah merupakan salah satu upaya pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi COVID-19 untuk pencegahan penyebaran penyakit atau kontaminasinya. Orang lain di luar rumah tersebut harus menghindari berinteraksi langsung dengan penghuni rumah dan tidak boleh menggunakan juga bersentuhan dengan barang yang belum diberikan disinfektan. Apabila orang menjalani karantina rumah, maka ia harus berkomunikasi per telepon dengan keluarga di luar rumah tersebut secara periodik dan meminta dukungan apabila memerlukan bantuan. Karantina rumah dilakukan melalui isolasi diri. sebaiknya Anda tahu. Pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya. Pankreatitis. Penyebab utama dari penyakit ini masih belum diketahui, namun masalah batu empedu dan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol bisa menjadi salah satu pemicunya. Pada pankreatitis, pankreas mengalami peradangan dan rusak karena zat pencernaan yang dihasilkannya sendiri. Pankreatitis bisa menyebabkan kematian jaringan pada pankreas. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo
adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata diambil dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Jelajah Nusantara. Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan. RRI Live Music. Oke, itu tadi persembahan dari Kopi Rasta dengan judul Di Saidan, dan lagu ini juga dipopulerkan oleh Segidok, ya, tentu menarik malam hari ini untuk kita nikmati bersama. Dan saya juga ingin tanya-tanya kembali nih, vokal Bang Togar, atau nanti Bang Ferdi juga bisa nambahkan, Bang Heru. Saya panggilnya Bang nggak apa-apa ya? Oke. Siap. Mas panggil kakak juga boleh ya? Yang penting nggak usah panggil sayang aja. Iya, jangan. Ya Mas, Bang Heru, Bang Yudi juga ya, Bang Heru, Bang Yudi juga. Oke. Apa sebenarnya makna dari penamaan lagu Kopi Rasta ini? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin Bang Heru. Bang Heru ya, silakan Bang. Maksudnya makna dari Kopi Rasta ini apa nih kira-kira? Oh, sebenarnya mungkin saya ulangi lagi, mungkin Kopi Rasta itu awalnya kita dari sering ngopi-ngopi gitu kan. Kopi rasa apa dan tersebutlah Kopi Rasta gitu. Kopi kan. Rasta ya. Nah, jadi kita tergeraknya itu simpel sekali sebenarnya, simpel sekali. Dan mungkin dari malam ini mungkin terwujudlah di sini karena kesibukan dari kawan-kawan gitu kan. Akhirnya ada mungkin satu personil mungkin yang nggak bisa hadir kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita hadir di sini. Oke. Ada makna khusus nggak? Misalnya apa nih gitu? Misalnya Kopi Rasta ini sebenarnya kami nyoba di satu kafe atau lain sebagainya. Ini kopi loh, ini benar-benar enak yang ini gitu. Enggak? Mungkin Bang Toger gimana? Gimana Bang Toger? Ya seperti beliau katakan tadi, beliau udah tua udah.
Kopi Rasta ya itu tadi karena pengen ngerasa seperti apa rasa-rasa kopi, jadi disingkat seperti Rasta gitu. Iya. Ya lebih ke santai gitu maksudnya. Jadi mungkin band ini terciptanya dari perkumpulan santai gitu. Jadi kalau mau tahu rasa kopi aja, Kopi Rasta kayaknya tahu ya. Yang namanya kopi biasanya kan banyak rasa tuh ya. Banyak rasa. ada cegayo, ada dari mana bla 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 ya. Jadi kita nggak mesti harus disebutin ya, penting kita kopi penikmat rasa. Kopi ya. Penikmat kopi. Iya. Kebetulan saya suka kopi juga. Sama Bang. Sama. Ya. Baik. Tadi sempat kita singgung sedikit genre dari Kopi Rasta ini. Itu kenapa harus genrenya reggae ini? Coba Bang Ferdi, Bang Toger mungkin bisa, atau Bang Heru yang lebih paham. Karena dia gimbal. Gimana? Pas gitu ya. Gimbal nggak harus reggae kan? Oh gitu. Ada lagunya itu. Oke. Ya, ada. Kita bersepakat dari teman-teman ini mungkin kenapa reggae ya kan, karena dari Kabupaten Sanggau ini mungkin bisa dihitung aliran reggae-nya, tapi penikmat reggae-nya itu banyak sekali gitu. Penikmat reggae-nya khusus di Kabupaten Sanggau. Khusus Kabupaten Sanggau. Penikmatnya banyak ya. Jadi kita dari sering nongkrong di warung-warung kopi, terus teman-teman coba yang bikin aliran yang agak beda, yang mungkin dari yang kaum tua suka, anak muda suka gitu kan. Nah, terpilihlah mungkin dari aliran reggae gitu. Oke. Mau menambahkan dikit, selain untuk dari genrenya, ya memang benar apa dikatakan beliau tadi, karena memang di Sanggau banyak yang bisa main reggae, maksudnya banyak sekali, cuman ya bisa dihitung. Dan penempatan lagu ini juga tidak maksudnya tidak serta-merta di umum juga, atau ya wedding juga biasanya bisa dibawa, cuman kita menyesuaikan seperti apa acaranya kan gitu. Kedua, untuk genre reggae itu lebih kalau untuk mengumpulkan massa ya, maksudnya karena mungkin abang sendiri udah tahu ya, anak-anak motor juga, anak Vespa, terus ya banyak masa-masa untuk komunitas-komunitas yang ya kalau misalnya kita buat meet and greet nih, iya kan, gampang tuh untuk narik masa. Nah kalau genre lain biasanya agak kesulitan tuh, kan untuk satu produk kita mau meet and greet atau mau buat acara di satu tempat nih. Terus siapa yang nonton kan? Kalau kita nggak berpikiran seperti itu, karena beliau juga anak Vespa kan. Jadi komunitas itu penyambung, bakalan bisa untuk mengumpulkan satu masa, mungkin bisa 100 atau 200 masa, bisa lebih ya untuk penampilan malam hari itu lebih mudah. Artinya diterima di semua kalangan. Nah, ya. Jadi mau yang usianya berapa ya gitu ya. Kawan itu. Merakyat. Tapi pernah nggak dari 2010 ketika band ini terbentuk, pernah nggak nyoba genre lain, pop, dangdut atau? Ya karena makanya saya bilang tadi, kalau untuk genre lain, alhamdulillah kalau khusus untuk pribadi saya, dan Ferdi juga, kawan-kawan juga pasti tahu kan, pop atau dangdut sekalipun kita bisa, tapi itulah tadi kembali ke acara tersebut maunya apa, gitu. Jadi sebenarnya enggak kesulitan untuk nanti vokal dangdut siapa, nanti vokal pop enggak. Saya pribadi bisa ya? Ya bisa. Jadi sebenarnya mau dangdut, mau pop, mau keroncong atau lain sebagainya bisa. Namun cuman lebih kuatnya, maksudnya intisarinya ini ya ke ininya. Dan menyesuaikan keinginan dan kebutuhan para penikmat reggae itu sendiri ya. Lebih tepatnya seperti itu. Kadang-kadang kita lagu dangdut diregekan ya. Kayak lagu Iwan Fals juga bisa di cover. Nah kan, kayaknya lebih banyak keuntungan untuk mengcover lagu-lagu yang kita mau gitu maksudnya. Ada keinginan enggak Bang ke depan pindah ke genre lain?
Gimana ya mau pindah? Maksudnya pindah ke genre lain tuh gimana bang maksudnya? Ke depan Bang? maksudnya mungkin dari RG pengen nyoba pop nih. Pengen Ya. bawain pop aja terus gitu atau pengen bawain dangdut aja terus enggak? All Ya, genre Bang- sih, ya. Bang Fedri mungkin. Ferdi. Ya. Jadi kayaknya pengen apa? Kalau kita lebih cenderung gini, pindah itu ndak apa namanya tidak mudah loh, ya kan? Tapi ya kalau misalnya main di salah satu kafe nih, ya. Biasanya kan dalam 1 minggu tuh atau 1 bulan itu kan biasa ada yang main di situ tuh, yang penikmat ininya genrenya kan nggak selalu sama. Iya. Biasanya pop, kadang-kadang pop terus melulu tuh. Terkadang timbul juga dari ownernya atau pemilik kafe juga kepengen sesuatu yang baru nih. Nah di situ kadang-kadang baru kita tempatkan diri kita. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan untuk genre lain juga bisa dibawakan. Ya. Tergantung request ya, begitu ya. Betul. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita langsung dengarkan lagu yang ketiga dibawakan oleh Kopi Rasta dengan judul Ditato. Cito Rupa. Reba. Oh yeah. Bukanlah kejahatan bila kau punya tato. Aku dan kawan-kawan juga punya tato. Kami tak ganggu orang walau punya tato. Jarumnya menari-nari ala Meksiko. Sakit tapi ingin tambah lagi di tato. Bukanlah kejahatan bila kau punya tato. Nona-nona manis sekarang punya tato. Dibanding jarum suntik mending jarum tato. Jarumnya menari-nari ala Meksiko. Sakit tapi ingin tambah lagi di tato. Buatlah hari ini, jangan kau tunda-tunda lagi. Kami akan menemani bila kau ingin kita tambah lagi. Tambah lagi. Oh yeah. Buatlah hari ini, jangan kau tunda-tunda lagi. Kami akan menemani bila kau ingin bisa tambah lagi. Buatlah hari ini, jangan kau tunda-tunda lagi. Kami akan menemani bila kau ingin bisa tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. RRI Live Musik
tonton yang Anda dengar. Oke, tadi itu persembahan ketiga dari Kopi Rasta pada malam hari ini. Selamat menyaksikan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru Nusantara malam hari ini yang juga standby bersama kami. Dan saya juga ingin menanyakan terkait dengan kesibukan. Tentu punya kesibukan di luar band Kopi Rasta ini. Saya awali dari vokal dulu barangkali. Bang Toger, kesibukannya apa saja Bang selain tergabung dalam tim grup band ini? Nguli Bang. Nguli ya. Tapi wajahnya kurang yakin nih. Kesibukannya untuk sementara belum ada yang pasti, maksudnya masih keliaran juga ke warung-warung kopi. Iya, mungkin ada bisnis Bang, bisnis apa? Enggak. Nah, kita nih bicara jujur aja ya. Oke. Pedagang ya? Bisa dikatakan ya masih bergerak di entertain juga. Masih di sekitaran kafe-kafe per kafe-kafe lah gitu lah. Artinya padat juga nih jadwalnya ya? Bisa dibilang. Bisa dikatakan. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Bang Yudi, apa nih kegiatan Bang Yudi? Kanan dulu ya. Apa aja kesibukannya nih? Kalau kesibukan, kebetulan saya lagi kuliah Bang. Masih kuliah ya? Masih. Oke, sudah semester berapa nih kalau betul? Semester 7 Bang. Semester 7? Iya. Akhirnya? Belum, satu lagi ya? Satu lagi. Oke. Jadi selain kuliah? Freelance. Freelance? Iya, maksudnya wow. Kerjaan seperti ini ya kita freelance. Gitu ada panggilan, saya ikut. Oke. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana ya? Saya di UT Bang, UT ya? Universitas Terbuka. Sanggau? Iya. Dekat juga ya? Dekat. Oke. Ada kegiatan lain, kesibukan lain selain kuliah, freelance? Cuma itu aja. Itu aja ya? Oke. Baik. Bang Heru? Mungkin sama kali ya dengan Bang Toger. Iya. Ini sahabat karib. Oke. Jadi ya begitu sama. Jadi kita biasanya kalau makanya menyatukan ini sebenarnya agak lebih mudah lah susah itu. ya. Gampang susah. Kadang-kadang kita Sabtu Minggu gitu ada ngamen atau gimana kan. Paling bentroknya ya karena takut macam kejadian tadi ya ada kawan yang pas berhalangan pula. ya. Kebetulan juga ada job juga. Paling di situ-situ aja sih yang bentroknya. Oke. Bang Ferdi. Bang Ferdi biasanya jobnya banyak nih. Dia banyak. Kesibukan lain juga banyak kayaknya. Apa saja kesibukannya Bang? Yang pasti sih sama dengan kawan-kawan yang lain kan. Yeah. Kita pun freelance juga. Kalau kesibukan yang benar-benar itu sih belum ada sih kerjaan yang lain. Paling saya BRT Bang. Apa tuh? Bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Nah ini saya ingin tanyakan juga nih. Ada yang jomblo nggak sih di sini? Sana aja Bang, dosa ke saya. Sana. Kalau status sih kayaknya semuanya masih jomblo kayaknya Bang. Semuanya masih jomblo ya? Cuman yang pemain Kajo ini udah ya, kepala 5 lah ya. Masih enggak. Kepala 2. Kepala 2 ya. Bang boleh di skip enggak Bang? Oke, Bang Heru masih sendiri atau apa? Soalnya lagunya ada masih sendiri, berdua. Gimana Bang Toger? Jadi minta izin dulu nih kepada para rombong nih ya. Minta izin dulu. Saya istrinya Bang. Oh gitu, saya nggak tahu. Kebetulan saya udah berkeluarga, jadi punya anak satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri masih satu. Istri masih satu ya? Kayaknya kalau masih satu, ada 2, ada 3 gitu ya, masih satu. Is one, is two, is three gitu kan. Oh itu, ya. Baik. Bang Yudi. Kalau pacar udah punya. Pacar udah punya ya. Tapi berarti tinggal satu yang belum ya? Belum berkeluarga ya? Oke. Masih sekolah juga? 2? 3? Oke. Belum juga ya? Iya. Cuma pangkat 2 ya? Pangkat 2, oke. Kalau yang jelas jomblo nih vokalis kita nih Bang. Vokalis ya? Iya. Oke. Ini udah lama jomblonya. Udah lama? Udah lama. Udah ya apa ya, udah karatannya tuh udah oh tebal, gitu. tebal gitu. Rencananya tahun depan Bang ya? Amin. Gimana? Belum tentu Bang tahun depan. Belum tentu. Waduh, gimana Bang Toger? Ini teman-teman pada usil nih.
Gimana? Coba klarifikasi dulu. Nunggu season yang kedua ya. Season yang kedua. Ya. Oke. Okay. Insya Allah saya akan terus terang. Oh, baik. Ke semuanya. Enggak canda. Okay. Ya memang belum menemukan titik gitu ya. Masih berkarir aja dulu ya. Masih gila aku berkarir. Masih enak sendiri Bang ya. Ketinggian kayak bahasanya. Enggak ya. Oke, artinya ada kesibukan tertentu mungkin seperti bantu orang tua dan sebagainya. Ya untuk sementara ya seperti itu. Oke, dari kesibukan yang ada Bang, misalnya di rumah selain freelance tadi, gimana sih membagi waktunya tuh Bang untuk latihan untuk grup band ini? Ya kalau perihal latihan, alhamdulillah ya kita nggak pernah latihan. Nggak pernah latihan. Alhamdulillah. Nggak pernah latihan. Ini salah satu hal yang luar biasa. Jadi nggak pernah lihat tiba-tiba nampil aja gitu ya. Karena tadi ya lagunya paling ya itu aja. Sesimpel itu kah gitu kan? Memang kita buat sesimpel itu yang sebenarnya tadi ya kalau umumnya biasanya anak-anak ya kadang harus ngulik dulu, harus latihan dulu, harus ya beragam-ragam lah caranya. Okay. Kalau kita nggak usah lah pakai latihan. Oke. Insya Allah aja lah. Tapi pernah latihan ya? Pernah. Kalau memang salah satu dari lagu itu memang belum pernah kita bawa dan memang eventnya memang wajib juga ya perlu kita latihan. Dan itu pun tetap latihannya sendiri-sendiri. Latihannya sendiri-sendiri. Belum pernah. Nggak nyatu tiba-tiba udah tampil gitu ya? Betul. Iya. Oh gitu ya. Baik. Bang Heru kan punya keluarga. Gimana tuh bagi waktunya? Kadang-kadang keluarga ya, Pak ini nih, Pak mau belanja dulu. Kebetulan kan dari istri ini sebenarnya teman-teman tongkrongan kita juga sebenarnya. Oh gitu, wah ini lebih mudah ya. Jadi lebih paham gitu lebih lebih paham dan sudah hafal karakter ya. Yang penting keluarga utama itu sebenarnya. Oke. Ya. Keluarga utama. Ya. Kalau Bang Ferdi juga pangkatnya sudah ada ya. Silakan Bang. Gimana? Pangkat gimana tuh Bang? Udah punya anak, punya istri gitu kan. Bagi waktunya gimana? Alhamdulillah anak udah dua sepasang cewek cowok. Alhamdulillah dia jujur. Jujur. Dan alhamdulillah juga baru dapat pangkat baru. Wah, alhamdulillah ya. Jadi single parent. Gitu. Kayaknya viral nih. Oke, intinya bisa aja membagi waktu gitu ya. Yeah. Jadi dikondisikan karena latihan juga bisa dikatakan mungkin seminggu atau 2 minggu sekali. Wah kita latihan ini nih, lagu ini nih gitu ya. Nah kalau yang satu nih, yang kesibukannya ada kuliah, freelance juga nih. Nah gimana tuh bagi waktunya tuh? Ya sebenarnya lebih enak freelance Bang. Karena kalau freelance kita lebih enak mengatur schedule ya. Ya enak freelance. Bisa ya. Bebas. Kalau kuliahnya gimana? Enggak tabrakan enggak? Ketika ada manggung, ada apa? Kebetulan saya kuliah ini online Bang. Jadi online, kita ya? yang mengatur semuanya. Dampak pandemi itu sebenarnya ada manfaatnya juga Bang ya? Bukan jadi Bang, secara ini online memang terkhusus yang jurusan yang saya ambil, saya memang pilih online. Jadi lebih mudah bagi waktunya untuk tampil sama teman-teman ya. Oke, baik, terima kasih Bang Yudi. Tentu ada yang suka iseng nih. Siapa diantaranya nih? Atau ada teman yang memang berhalangan hadir? Itu yang suka. Siapa yang suka iseng di antara grup band ini? Alhamdulillah karena dari berempat nggak ada yang pernah iseng. Nggak ada ya? Karena tadi tahu umur. Faktornya udah tua juga kan, maksudnya mungkin udah ya udahlah ngapain iseng-iseng kan. Jadi jarang sih Bang kita. Karena kita berkumpul pada saat dibutuhkan. Ferdi barangkali kayaknya suka iseng nih. Kalau iseng sih mungkin kalau saya tuh berbeda pendapat Bang. Semuanya iseng. Iya. Yang paling iseng tuh gitaris kita yang inti tadi. Oke, itu ya. Yang lebih muda ya. Isengnya acara jam 7 dia datang jam 8. Suka telat ya. Isengnya kayak gitu jadi. Suka. Oke, kami akan lanjutkan perbincangan kami bersama Kopi Rasta malam hari ini dan kita akan dengarkan kembali persembahan dari Kopi Rasta dengan judul Negeri Sulap. Setelah yang satu ini.
Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Waktunya kentongan. Dokter sekaligus ahli gizi, Dr. Tan Satien, menyampaikan selama ini ada anggapan sinar matahari dapat menangkal penyakit dengan cara mematikan virus. Persepsi tersebut keliru. Sinar matahari bisa menangkal penyakit dengan cara memperkuat daya tahan tubuh. Paparan radiasi ultraviolet B dari sinar matahari pas untuk penyerapan vitamin D3. Ultraviolet B yang mengandung provitamin D3 saat bertemu kolesterol dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin D3. Vitamin D3 ini yang menjadi sumber kekebalan tubuh pada tubuh manusia. Lalu kapan waktu yang tepat untuk berjemur? Waktu yang tepat untuk berjemur badan di bawah sinar matahari adalah sekitar pukul 10 sampai 11, bukan lebih pagi dari itu. Durasi berjemur antara 15 hingga 20 menit, mengingat sinar matahari juga sudah cukup panas. Semakin banyak permukaan kulit yang terpapar sinar matahari di waktu itu, semakin baik pula hasilnya. Sementara itu, berjemur di pagi hari sekitar pukul 7, di mana sinar matahari masih redup, justru berbahaya bagi kesehatan. Ketika berjemur, Anda disarankan untuk memakai tabir surya atau sunblock agar kulit tidak terbakar. RRI, Radio Tanggap Bencana. Sebaiknya Anda tahu. Pantai Menganti terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Menuju Pantai Menganti dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Kebumen dengan jalanan yang cukup terjal. Di Pantai Menganti, Anda bisa berkeliling menikmati keindahan alam pantai ini. Untuk mendapatkan pemandangan yang lebih indah, Anda bisa mendaki bukit di sisi timur pantai. Di puncak bukit terdapat sebuah mercusuar buatan Belanda tahun 1912 hingga 1915 setinggi 20 meter yang masih bisa dinaiki hingga ke puncaknya. Selain mercusuar, ada tebing karang bata yang bisa Anda kunjungi saat berwisata di Pantai Menganti. Letaknya di timur tenggara Pantai Menganti, tebing-tebing sebelah barat Pantai Menganti dihiasi 4 air terjun yang mengucur dari ketinggian lebih dari 30 meter.
di Republik Sulap. Negerinya para pakar pesulap, suka menyulap apa saja, dari nggak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra, bus kedebus. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra. Oi. Aku lahir di negeri Sulap. Aku besar di Republik Sulap. Negerinya para pesulap, suka menyulap apa saja, dari yang ada hingga tiada-ada, dari yang ada hingga tiada. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra, bus kedebus. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra. Kedebus. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra. Oh. Negerinya pakar-pakar pesulap, suka menyulap apa saja, dari yang ada hingga diada-ada, dari nggak ada hingga tiada. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra, kedebus. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra, bus kedebus. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra. Bim salabe, bim salabe, abrakadabra. Oke, itu tadi persembahan dari Coffee Rasta dengan judul Negeri Sulap. Wow, keren sekali, enak ya. Saya baru dengar soalnya malam hari ini dibawakan oleh Coffee Rasta dengan judul Negeri Sulap. Enak rupanya. Republik Sulap ya. Jadi bawaannya pengen goyang-goyang gitu ya. Meskipun nyulap-nyulap. Jangan kalau nyulap jangan. Oke, selanjutnya saya ingin tanyakan tadi saya pikir scary jobnya padat nih. Manggung di mana saja nih? Amin. Selama ini. Bang Vokal? Manggung. Saat ini kita manggung dari kafe ke kafe. Dari kafe ke kafe. Nah, dan itu juga lebih banyak ke beliau di sebelah kiri saya. Karena ya dia leader ya. Nah, leadernya, dan juga dia yang sering menginformasikan atau mengajak ya, maksudnya mengajak kita untuk yuk malam ini main di sini. Okay. Malam ini lebih seringnya seperti itu. Ya. Jadi ada grup gitu ya. Teman-teman kita main di sini nih. Kita main di sini gitu ya. Ya. Karena dia semuanya bisa. Okay. Dia bisa keyboard, bisa gitar, bisa sulap juga. Karena memang dia memang sulap. Oke. Yang paling berkesan di antara manggung, pernah nggak sih keluar Kabupaten Sanggau misalnya, kabupaten lain gitu, atau keluar negeri? Kalau keluar kabupaten kita alhamdulillah sering ya.
Dari sebelum pandemi kemarin, alhamdulillah sering. Biasanya event-event yang keseringannya event-event dari rokok gitu kan. Nah, dari rokok terus acara komunitas juga. Komunitas motor, komunitas apa aja. Kadang juga dari gitu ya? Pemerintahan, acara pemerintahan juga. Acara-acara resmi juga biasanya? Iya, acara resmi juga kita ngisi. Oke. Yang paling berkesan Bang Ferdi di mana? Di pemerintahan kah, di kafe-kafe kah, atau ya mungkin banyak apa peminatnya nih, yang paling rame lah gitu. Yang paling berkesan apa ya? Saya rasa tuh dari semua event semuanya berkesan. Berkesan ya. Kalau untuk kejadian-kejadian yang kayak lucu kayak apa gitu kayaknya belum pernah ya kita ya. Belum ya. Karena kalau udah manggung tuh kita lupa diri, Bang. Lupa diri. Asik aja gitu ya. Asik. Enggak terasa ada jam berapa gitu ya. Oke. Dan enggak ada yang ini sih. Semuanya berkesan di event apapun kita enak, asik semuanya. Asik semuanya ya. Cuman ya itulah pas di pandemi ini nih kan eventnya enggak sesering dulu gitu kan. Jadi kesannya paling aku ngomong apa ya? Kalau manggungnya itu katakanlah 1 bulan tuh berapa kali biasanya? Hampir tiap hari atau gimana? Kalau manggung ini sebelum pandemi lah Bang ya. Kalau sebelum pandemi itu 1 bulan mungkin seminggu mungkin bisa sampai 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Apalagi kalau misalnya event-event rokok gitu kan, itu kadang-kadang mereka sebulan tuh sekian titik, 5 titik, minimal 5 titik lah. Ya. Kalau untuk event-event itu. Cuman kalau semenjak pandemi ini ya dari yang sebulan bisa 4-5 kali, ini sebulan sekali 2 kali. Kadang ada, kadang enggak ya. Oke, baik. Apa saja tuh suka dukanya nih ketika baik itu latihan atau manggung? Pernah nggak pada saat manggung itu mungkin punya salah pengertian lain sebagainya? Kalau suka duka itu mungkin ada pasti ya, tapi yang paling kita ingat tuh sukanya gitu. Sukanya ya. Dukanya enggak pernah diingat. Dukanya kalau bisa nggak usah diingat gitu ya. Nggak usah diingat. Ya. Dan apa sukanya nih? Alhamdulillah dari kawan-kawan gini kompak semua. Kompak ya. Kompak semua, alhamdulillah. Ya suka-sukanya terutama yang paling simpel ini kita bisa bertemu ini. Dari ke-4 orang ini bisa bertemu karena jarang-jarang juga ya. Si Bang Toger punya job sendiri dan Bang Berdi punya job sendiri ya. Itu sih sukanya ya berkumpul gitu, berkumpul kita berkarya, kita bermusik itu yang suka. Dan gak lupa ngopi bareng ya. Ya pastinya itu pastinya. Oke. Kalau dukanya apa? Salah satu lah. Kalau dukanya Bang. Dukanya. Kalau kita main tuh gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton. Itu duka yang paling terdalam tuh Bang. Itu pernah Bang? Kayak tersayat-sayat gimana. Saya rasa hampir orang yang di entertain ya, apalagi yang bermusik seperti itu. Mungkin sama juga pernah ngerasakan hal yang sama. Tapi kalau ditanya duka yang paling parah tuh apa ya itu. Karena tadi memang gak enak loh Bang kalau nonton gak ada yang kalau kita manggung gak bayangin aja gitu ya. Kan? Pernah suatu ketika kita ngibur kursi. Jadi udah di apa namanya acaranya bagus, tempatnya bagus, tempat duduknya bagus juga, meja apa segala macam. Ya itu. Pernah nggak dapat hal-hal unik ketika manggung? Apa ya? Hal-hal unik misalnya penontonnya kocak atau kena sawer paling disawer ya? Kena sawer ya paling unik sampai orang naik atas panggung apa segala macam. Cuman yang belum pernah kita rasakan ya, maksudnya orang naik ke panggung minta tanda tangan tuh belum ya. Tapi disawer itu udah pernah atau sering? Ya umumnya kayak gitu. Di satu event atau di satu kafe itu sering lah. Dan beliau juga yang sering juga dapat hal kayak gitu. Tapi itu memang umumnya. Cuman hal yang unik sekali sih kayaknya belum ada sih. Paling yang unik itu abis malam ini manggung, besok manggung lagi. Oh gitu. Ya, enggak tentu ya, artinya kadang-kadang bisa jadi satu hari satu kali, besoknya nyambung lagi jobnya gitu ya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang waktu sepi ya, kadang-kadang sebulan bisa sekali atau 2 kali gitu ya. Iya. Oke.
Oke, baik. Selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan dengarkan bersama satu persembahan selanjutnya dibawakan oleh Kopi Rasta dengan judul Hani. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Sa. Ketika sepi datang melanda hatiku, ketika kosong datang gapi kamu, engkau selalu hadir, engkau selalu datang, kau paling mengerti apa yang ku mau. Jangan kau dengarkan kata mereka yang selalu ingin memisahkan kita. Kobarkan asmara jauh di dalam dada. Kalau kau bunga, aku jadi bintangnya. Bila kau jadi bunga, kamu jadi kumbangnya. Kalau kau bulan, kamu jadi bintangnya. Bila kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Haniku tersayang, haniku tercinta, mati dilanda rindu karena kehadiranmu. Oh haniku tersayang, haniku tercinta, temani diriku sampai akhir nanti. Akhirnya ku temukan yang ku cari sepanjang hidupku, ya yang ku cari. Hey, haniku tersayang, haniku tercinta, mati dilanda rindu karena kehadiranmu. Oh haniku tersayang, haniku tercinta, temani diriku sampai akhir nanti. Oh haniku, yeah, 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 temani diriku sampai nanti. Tersayang, haniku tercinta, temani diriku sampai akhir nanti. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Jelajah Nusantara. Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong, sahabat budaya, terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa.
Gua Gong ini memiliki kedalaman gua sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini, sahabat budaya, terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut tata cara disinfektan ruangan. Siapkan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, ember, kain microfiber, pelmop atau microfiber, handspray, dan sprayer gendong. Sementara itu, jenis disinfektan yang dapat digunakan adalah bleaching atau pemutih dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air, karbol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air, pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air. RRI, Radio Tanggap Bencana. Sebaiknya Anda tahu, pankreas yang sehat akan memproduksi enzim dan hormon dalam jumlah dan waktu yang tepat ketika kita makan. Namun, pankreas yang memiliki gangguan tidak mampu memproduksi enzim pencernaan secara optimal, sehingga penyerapan makanan pun terganggu. Gangguan pada pankreas juga bisa menyebabkan beberapa penyakit berbahaya, seperti diabetes tipe 2. Tubuh tidak menggunakan insulin sebagaimana seharusnya atau resisten, dan gula darah naik. Pankreas juga kehilangan kemampuan memproduksi dan melepaskan insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sedangkan pada diabetes tipe 1, sistem imun justru menyerang sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga pada penderita diabetes tipe 1 dibutuhkan suntikan insulin seumur hidup. Waktunya kentongan. Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19. Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI, Radio Tanggap Bencana. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Saya bangga terlahir di Indonesia. Saya akan mencintai tanah ini seumur hidup saya. Saya akan menjaganya dengan apapun yang saya punya. Saya akan menjaga kehormatannya, seperti saya menjaga diri sendiri. Saya akan selalu menjaga mimpi-mimpi saya terus hidup bersama tanah air tercinta ini. Kita bersatu padu, tegapkan langkah maju, jayalah. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru.
Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Live Music. RRI Net Live Musik, tonton yang Anda dengar. Dan pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, acara ini juga disiarkan di aplikasi smartphone RRI Playgo. Kemudian juga Anda bisa simak di TV kabel @nimmedia_tv channel 20 dan UCTV channel 130. Dan Anda juga bisa buka di website rri.co.id. Kami masih bersama Kofi Rasta malam hari ini. Kalau pandemi ini ada imbasnya atau pengaruhnya enggak terhadap band Kopi Rasta ini? Bang Vokal barangkali. Yang pasti jelas ada. Dan jelas terasa, udah itu udah pasti. Ya. Tapi kawan-kawan karena tadi punya gaya masing-masing dan punya cara masing-masing untuk mensiasati di masa pandemi ini, saya rasa mereka juga udah paham. Kalau diulang-ulang terus, maksudnya ya tetap semua juga terdampak ya, maksudnya bukan hanya di entertain, bagian ya pengusaha lain apa segala macam juga, termasuk juga KP-nya sendiri biasa terdampak sekali. Kadang kita susah untuk mau main di mana nih, ya kan? Ya seperti itu. Oke. Mungkin mau ditambahkan Bang Heru atau Bang Ferdi? Abang nih kayak takut sama mic ya? Kalau dampak sih jelas sih Bang, terasanya itu terasa sekali gitu. Yeah. Dari yang itu tadi yang saya bilang, dari yang sebulan bisa 4-5 kali bahkan lebih gitu kan. Nah semenjak Covid nih sebulan tuh bisa sekali atau 2 kali dan bisa tidak ada. Bisa sama sekali tidak ada satu bulan ya. Oke. Bang Heru, gimana Bang? Apa yang dirasakan nih? Sama tadi sempat disinggung kan, memang ada perbedaan ketika sebelum pandemi dan juga setelah pandemi. Seperti apa Bang? Kalau sebelum pandemi ya alhamdulillah ya kita lancar. Mungkin hampir 1 bulan tuh ada beberapa kali job gitu kan. Kalau sebelum pandemi gitu kan. Tapi setelah pandemi ya mungkin sama jawabannya dengan Bang Berdi, dengan Bang Toger. Jadi memang ada nggak plus minusnya nih? Maksudnya, wah pandemi ini menguntungkan juga bagi grup band Kopi Rasta ini, ada nggak? Kalau untuk di grup bandnya, jadi dari pemerintahan pun apa? Jadi dari pemerintah PPKM dan kami pun PPKM juga Bang, malah nggak pernah ketemu gitu kan selama pandemi itu. Cuman dampak baiknya mungkin dulu sebelum pandemi kita jarang di rumah gitu kan, pulang-pulang udah pagi, udah subuh gitu kan.
semenjak pandemi ya bisa kumpul-kumpul keluarga lebih banyak waktunya ya bersama keluarga ya. Ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya juga. Oke, yang sebelum pandemi jarang-jarang di rumah, tapi pandemi ini bisa kumpul sama keluarga. Ya, tapi jarang di rumah tadi ya bukan nongkrong sih, kita lebih ke entertain. Entertain ya. Oke, terima kasih. Bang Yudi barangkali mau menambah? Dampak pandemi ya jelas. Dari satu sisi ini sangat benar-benar sangat mempengaruhi sekali. Ya terutama buat kita yang di entertain. Ya. Ya jadi apa ya istilahnya ya? Apa nih? Aktivitas kita ya mengalami penurunan. Dibanding sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi ya rutinitas kita ngeband, manggung ke kafe-kafe, lancar-lancar. Lancar aja ya. Yeah. Oke. Pas waktu pandemi, ya jadi drop langsung ya. Drop langsung. Oke. Tapi masih semangat ya Bang ya? Kenapa? Masih semangat ya? Semangat ya. Grup band ini masih semangat ya? Masih. Oke. Semangat. Semangat. Oke. Kalau pandangan kalian dari Kopi Rasta terkait dengan perkembangan musik di Kabupaten Sanggau khususnya di Entikong ini seperti apa? Bang Ferdi? Bapak Entertain? Bang Toger dulu. Udah kayak pengamat apa? Seperti apa Bang? Sekarang nanya Bang, politik sekarang seperti apa? Jangan, itu nanti. Ya. Pandangan bagi kita-kita yang ada di Sanggau ya, khususnya di Sanggau, kawan-kawan yang ada di Sanggau juga, kalau mengamati maksudnya melihat ya, melihat perkembangan musik di khususnya di Entikong. Iya. Ya, yang kita lihat belum ini sih, maksudnya produk-produk yang ada dari atau SDM-nya anak-anak yang ada di Entikong, maksudnya belum ada juga yang generasi baru gitu Bang ya? Enggak. Ya, to be continue-nya. Entikong. Lebih ke Entikongnya ya. Perbatasan ya. Nah, tapi kalau untuk di Sanggau mungkin kawan-kawan juga udah tahu lah ya. Produk-produk yang band ini ada gitu maksudnya. Nah, kalau di Entikong mungkin saya agak kurang tahu nih. Iya. Ya kan? Apakah anak-anak main di YouTube? Atau ada grup-grup band di setahu saya ya di Entikong ada juga grup band ya aliran pop atau itu ada. Cuman mungkin ya kembali lagi berani atau enggak muncul di satu tempat atau di kafe sehingga kita lebih kenal gitu maksudnya kan. Gitu. Ya. Baik. Bang Ferdi barangkali kalau letak geografisnya sedikit banyak mengenal nih wilayah perbatasan Entikong. Seperti apa Bang Ferdi? Kalau saya sih mungkin ini lebih ke pengalaman kali Bang ya. Pengalaman. Kalau dulu kan sebelum pandemi ini kegiatan di Entikong cukup sering kan, bisa dikatakan sering, apalagi ada IO dari luar, kadang-kadang bawa artis dari ibu kota juga gitu kan di sini kan. Ya semenjak Covid nih jauh sekali Pak, jauh sekali lah pokoknya. Dari segi untuk di budgeting pun juga udah nggak kayak dulu gitu kan. Jadi karena tadi semuanya terdampak, jadi dari segi budgeting pun kadang-kadang kita terpengaruh juga. Yang dulunya mungkin sekian gitu kan, sekarang tuh lebih di bawah itu. Baik. Apa harapannya Bang? Harapan musik di Kabupaten Sanggau ini Bang ke depan? Kalau harapan kita sih pengennya kembali kayak dulu lagi, kembali berkreasi kayak dulu lagi. Terus ya pengennya wabah ini segera berakhir ya gitu kan. Wabahnya cepat berakhir ya, pandemi cepat berlalu biar kembali bisa lebih banyak jam tampilnya gitu ya. Oke. Bang jadi sedih ya. Kayak lagu Lihatlah Dalammu. Ya semua harapan pasti seperti dan ingin kembali kayak seperti dulu, tapi ya lambat laun berjalannya waktu seperti ini juga, apalagi sekarang
ada PPKM. Level alhamdulillah mungkin Sanggau level 3 ya. Level 3. Malah alhamdulillah tapi khusus untuk Sanggau ya alhamdulillah lah enggak terlalu seperti yang di kawan-kawan yang di luar di sana kan. Lebih ketat ya. Iya. Oke. Apalagi kalau level 3 itu udah diterapkan sangat ketat di Sanggau. Waduh. Ampun dah kan, udah pasti dah. Udah apa-apa enggak bisa kemana-mana, udah job enggak usah ditanya lagi, udah pasti enggak ada kan apa segala macam. Tapi alhamdulillah karena Sanggau mungkin enggak terlalu perketat. Ke depan Kopi Rasta nih mau dibawa kemana? Mau dikembangkan seperti apa? Bagaimana? Silakan saya Bang Ferdi, Abang Heru. Giliran deh ya. Maunya kita biar Kopi Rasta ini lebih lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya. Dan insya Allah dengan musim yang seperti ini kita maunya kita bertahan dan bisa berkembang walaupun dengan musim yang sekarang gitu kan. Harapan kita seperti itu. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan gitu kan. Kita nggak tahu prediksi. Yang jelas komitmen dari kawan-kawan dengan adanya wabah ini kita ambil hikmahnya, kita berusaha buat tegar, buat semakin maju gitu kan. Terus berkarya begitu ya. Berkarya. Bang Ferdi menambahkan barangkali. Cukup ya. Bang Yudi mungkin boleh. Ini harapan kedepannya Bang ya? Iya. Ya harapan kedepannya semoga pandemi cepat berlalu atau berakhir. Jadi buat kita katakanlah anak band tadi kan? Iya. Ya bisa terus beraktivitas, ngeband terus, jalan terus. Jalan terus ya. Iya jalan terus dengan aktivitas yang lain juga. Ya itu aja sih Bang. Itu ya. Ya. Saya agak sedih juga nih kan. Intinya masih semangat dengan karya-karya grup band yang ada ya. Jadi khususnya Kopi Rasta ini juga terus ya, meskipun pandemi ini tetap bertahan dan nanti mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya, semakin menambah kualitas begitu ya. Ya, amin. Amin. Apa mimpi terbesar dari Kopi Rasta ini ke depan, seperti apa? Mimpinya pengen apa nih? Go internasional atau lain sebagainya? Enggak, yang pasti kita enggak muluk-muluk mimpinya. Saya rasa mungkin sama ya. Kita pengen tetap sama seperti ini. Tetap sama seperti ini. Walaupun usia menginjak tua, tapi untuk bermusik ya kita berharap tetap sama. Kalaupun nanti seperti apa, ada yang berhasil atau itu bonus hitungan kita. Tetap di reggae genre. Insyaallah. Maybe Bisa yes, jadi ya. maybe no. Bang Ferdi menambahkan barangkali Bang. Cukup Bang. Cukup Bang Heru. Cukup Bang Yudi nambahkan? Boleh. Soalnya saya mau kirim ini. Karena saya sifatnya cuma membantu session player. Membantu sistem player ya. Baik. Itu menjadi harapan terbesar dari Kopi Rasta pada malam hari ini. Dan pendengar pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, obrolan kami malam hari ini bersama Kopi Rasta dalam program RRI.net Live Music, tonton yang Anda dengar. Sampai di sini kebersamaan kami di Live Music RRI. Saudara pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada Kopi Rasta yang berkenan juga malam hari ini berbincang-bincang bersama kami. Semoga harapan ke depan juga bisa tercapai dan pandemi semoga cepat berlalu sehingga juga karya-karya anak bangsa mulai dari wilayah perbatasan juga bisa digalakkan. Dari wilayah perbatasan kami cukupkan sampai di sini program Live Music RRI.net, tonton yang Anda dengar. Persembahan terakhir dari Kopi Rasta dengan judul Bongkar.
cinta sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami santaikan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya,
oh ya bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya.